anak semua, bagaimana kondisinya hari ini? Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan berjumpa lagi bersama Ustadz dalam pembelajaran IPA. Dan hari ini kita akan belajar materi tentang pewarisan sifat kelas 9. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama, setelah nanti antum mempelajari ini, Ustaz berharap yang pertama antum mampu menjelaskan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Dan tujuan yang kedua, antum dapat menjelaskan persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Anda semua simak penjelasan dari Ustaz berikut ini. Baiklah, kita masuki pembahasan kita yang pertama, yaitu pengenalan apa hukum Mendel 1 dan apa pula hukum Mendel 2. Nah, pada papan tulis ini dapat dibaca hukum Mendel 1 ialah pada saat pembentukan gamet, gen yang merupakan pasangan sesamanya akan dipisahkan ke dalam dua sel anak. Sedangkan hukum Mendel 2 pada saat perkawinan, gen-gen yang telah berpisah akan bergabung dengan gen-gen lain secara bebas. Nah, dalam genetika, kita sebelum belajar ke lebih lanjut, kita harus mengenal dulu istilah-istilah berikut ini. Nah, apa saja istilahnya? Yang pertama, apa itu fenotip, genotip, homozigot dominan, kemudian homozigot resesif, dan heterozigot. Nah, tentu kita harus tahu dulu pengertian-pengertian dari istilah-istilah berikut ini. Nah, kita bahas yang pertama itu tentang fenotip. Nah, fenotip itu kalau diistilahkan dalam genetika, fenotip itu bisa disebut dengan gen yang tampak. Nah, gen yang bisa dilihat dengan kasat mata. Apa saja contoh gen yang ada pada kita, pada diri manusia yang bisa tampak tanda mata? Contohnya itu bisa tinggi, pendek dan lain-lain. Nah, ini merupakan sifat yang tampak pada makhluk hidup atau kita sebut saja pada manusia. Nah, itu yang disebut dengan fenotip. Fenotip itu gen yang tampak. Kemudian kita mengenal yang kedua adalah genotip. Nah, genotip ini merupakan gen yang tidak tampak yang ada pada diri manusia. Misalnya gen tinggi. Nah, gen tinggi ini apa? Misalnya kita simbolkan gen tinggi itu dengan simbol T besar. Itu dia. Kemudian ada pula pendek bisa kita simbolkan dengan T kecil dan lain-lain. Nah, itu genotip. Dia tidak tampak dengan kasat mata. Kita tidak bisa melihat itu dengan kasat mata. Kemudian yang ketiga, kita bahas tentang homozigot dominan. Nah, homozigot dominan ini itu merupakan genotipnya tersusun atas gen-gen yang sama. Homozigot dominan itu terserah gen yang kita bahas tadi, gen kan yang ini gen genotipnya dia sama. Contohnya itu bisa jadi T besar, kemudian atau ya itu yang T besar. Nah, ini merupakan homozigot dominan. Dia dominan T besar. Kalau resesif dia T kecil. Nah, dia sama, cuman dia resesif. Kalau resesif T kecil, kalau dominan itu T besar. Mengapa dia dua? T besar, T kecil. Mengapa dia dua? Makanya itu disebut dengan homozigot. Dia perpaduan T besar, T kecil. Nah, itu yang dikenal dengan homozigot dominan dan homozigot resesif. Kemudian yang terakhir yang harus kita ketahui yaitu heterozigot. Nah, apa pula heterozigot ini? Nah, heterozigot ini contohnya gen yang bercampur.
Kalau ini kan T besar, T kecil, T kecil. Sama dia, homozigot ya, homogen ya. Kemudian kalau yang heterozigot, hetero bercampur, berarti dia T besar, T kecil. Nah inilah mengapa dia disebut dengan heterozigot. Nah, selanjutnya kita bahas pada materi persilangan monohibrid. Nah, di sini disilangkan antara bunga merah disilangkan dengan bunga putih, di mana bunga merah bergamet M besar dan bunga putih bergamet M kecil. Nah, kita buat saja gametnya menjadi satu saja, M besar untuk bunga merah dan M kecil untuk bunga putih. Nah, apakah keturunan pertamanya? Apakah hasil dari keturunan pertama dari persilangan antara bunga merah dan bunga putih? Nah, maka didapatlah keturunan M pertamanya itu, yaitu M besar, M kecil, atau hasilnya menjadi bunga merah muda. Nah, M besar, M kecil disilangkan menjadi M besar, M kecil, atau yang disebut dengan bunga merah dan bunga muda. Nah, kemudian dari hasil keturunan M1 ini kita silangkan lagi. F1 disilangkan dengan F1. Bunga merah muda disilangkan dengan bunga merah muda. Maka didapatlah F2-nya. Nah, gametnya kan M besar, M kecil, M besar, M kecil. Makanya dapat keturunan F2. Kita bisa buat dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, tabelnya kita masukkan pada bunga merah yang pertama, M besar, M kecil. Bunga merah kedua, M kecil, M besar, M kecil. Maka disilanglah M besar kali M besar dapat M besar, M besar. M kecil dikali M besar dapat M besar, M kecil. Kemudian M besar, M kecil dapat M besar, M kecil. M besar, M kecil dapat M besar, M kecil. Di sini ini M bukan N. Jadi M besar, M kecil bukan N. Oke, makanya baru didapatkan genotip dari persilangan F1 tadi. Dapatlah genotipnya M besar dibanding M kecil, M besar, M kecil dibanding M besar, M besar. Perbandingannya 1 untuk M besar, 1 untuk M besar, M kecil, 2 untuk M besar, M kecil, dan 1 untuk M kecil, M kecil. Apa fenotipnya? Apa sifat yang tampaknya? Nah, yang tampak berarti perbandingannya 1 bunga merah dibanding 2 bunga merah muda dan 1 bunga putih. Nah, itulah tadi contoh dari persilangan monohibrid. Nah, kalau tadi kan persilangan monohibrid. Nah, sekarang kita masuk ke persilangan dihibrid. Nah, persilangan dihibrid. Nah, di sini pada persilangan dihibrid ini dicontohkan pada tanaman kacang ercis. Tanaman kacang ercis tinggi berbiji bulat, galur murni, dan kambangan tanaman kacang ercis pendek berbiji keriput, galur murni. Kalau berbiji bulatnya tinggi berbiji bulat, genotipnya T besar, B besar, B besar. Kalau yang berbiji keriputnya pendek berbiji keriput, T kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Nah, kita silangkan nih parentalnya. Kemudian karena dia sama, dapatlah gametnya T besar, B besar, T besar, B kecil. Dapatlah keturunan yang pertamanya T besar, T kecil, B besar, B kecil. Fenotipnya tinggi bulat. Mengapa tinggi bulat? Karena ingat konsep pertama kita sebelumnya, yang saya jelaskan sebelumnya, setiap ada yang besar, T besar, B kecil besar, berarti dia dominan, berarti dia tinggi bulat. Nah, barulah disilangkan T besar, T kecil, B besar, B kecil, disilangkan lagi T besar, T kecil, B besar, B kecil. Nah, berarti keturunan F1-nya disilangkan dengan dia lagi, disilangkan dengan F1 juga. Maka didapatlah pada tabel menggunakan tabel. Nah, jadi ini dia T besar, B besar. Nah, ini silangkan dengan ini, dapatnya ini. Kemudian ini T besar, ini disilangkan dengan B kecil, dapatnya T besar, B kecil. Dan T kecil disilangkan dengan B besar, dapatnya T kecil, B besar. Kemudian B besar disilangkan dengan
T besar dapat T besar besar. Oke. Nah, di situ dapatlah pada tabel seperti ini. Jadi hasilnya itu nih T besar B besar, T kecil B besar, T kecil T besar B kecil, T kecil B besar, T kecil B kecil. Dapatlah pada seperti ini. Nah, dibuat dua tabel, barulah disilangkan T besar B besar disilangkan dengan T besar B besar, dapatnya T besar B besar B besar. T besar B kecil disilangkan dengan T besar B besar, dapatlah T besar B besar B kecil sampai terakhir di sini dapat dari T kecil B kecil disilangkan dengan T kecil B kecil, dapatlah T kecil B kecil. Nah, T kecil B kecil inilah sampai di sini ke persilangannya dalam menggunakan tabel. Baru kita lihat rasio genetif F2. 9 untuk TB, 3 untuk TBB, 3 untuk T kecil B besar, 1 untuk T kecil B kecil. Nah, kita lihat sifat yang tampaknya tadi. Ingat, setiap ada yang dominan berarti dia tinggi bulat. Kalau dia resesif berarti dia pendek keriput. Untuk T besar B besar itu tinggi bulat, T besar B kecil untuk tinggi keriput, T kecil B besar untuk pendek bulat, dan T kecil B besar B kecil untuk pendek keriput. Maka didapatlah perbandingan 9 tinggi bulat, 3 tinggi keriput, 3 pendek bulat, dan 1 pendek keriput. Nah, inilah persilangan dari dihibrid. Nah, demikianlah tadi penjelasan Ustadz tentang materi pewarisan sifat. Mudah-mudahan Anda semua dapat memahami dengan jelas apa yang telah Ustadz jelaskan tadi. Dan Ustadz berharap antum bisa belajar lebih rajin lagi di rumah. Dan jika ada yang kurang paham, silahkan hubungi Ustadz. Dan Ustadz mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.